Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau mencoba membuat sebuah inverter DC 12 volt ke AC 220 volt ya, dengan menggunakan sebuah IC CD4047. Jadi IC ini dia adalah penghasil gelombang kotak. Jadi apabila inverter ini nanti jadi, ini tidak bisa digunakan, tidak disarankan ya untuk menjalankan mesin yang ada dinamo induksinya ya, seperti mesin cuci, kulkas, sanyo, kompresor. Walaupun dia sebenarnya sanggup, tapi tidak disarankan karena akan mempercepat umur peralatan tersebut. Jadi untuk IC CD4047 ini nanti outputnya tegangannya tidak bisa terkontrol ya, dia akan naik turun mengikuti beban atau alat yang dicolokkan ke jalur 220 voltnya. Beda dengan jika kita menggunakan IC SG3525, itu ada penstabil tegangannya. Jadi ada sensor yang membaca output inverter, sehingga untuk diteruskan ke IC supaya dia tegangan outputnya tetap stabil. Kemudian untuk alatnya yaitu ada trafo 12 volt 10 ampere. Ini sebenarnya harusnya trafonya yang 7 volt CT 7 volt ya. Ini saya tidak punya, adanya 12 CT 12. Jadi nanti outputnya tidak sampai tegangan 220 kemungkinan nanti. Kemudian di sini ada PCB yang saya baru saja buat, bisa ditonton videonya ya untuk cara pembuatan PCB-nya. Nanti berikut untuk skema, untuk file siap cetaknya juga ada. Dan di sini ada adaptor ya, adaptor 12 volt. Kemudian ini IC utamanya. Saya menggunakan dua buah MOSFET ya, IRF 3205 atau bisa diganti IRF Z44 ya. Ini sebuah LED dioda pengaman nanti apabila tidak sengaja salah memasang positif dan negatifnya, rangkaian tetap aman. Ini ada kapasitor untuk pengatur frekuensinya dan beberapa resistor ya. Ini ada elko 25 volt 3300 mikro sama switch. Nanti kita akan mencoba merangkainya. Baik, jika sudah tersolder ya, kecuali untuk MOSFET belakangan, untuk dua MOSFET ini kita nyoldernya belakangan, kita akan mengecek dulu apakah di output pin 10 dan 11 ini sudah keluar tegangan atau belum. Kita cek, posisikan di avometer di DC ya, 20 volt DC, dan kita berikan tegangan masukan 12 volt. Akan kita ukur apakah di kaki pin out PWM nya ini sudah keluar tegangan 5 volt ya. Kita coba ukur. Sudah ya, keluar tegangan di avo menunjuk 5,8, satunya 5,8. Jadi seimbang ya.
Jadi untuk pensaklaran switchingnya melewati dua resistor ini ya, dia harus seimbang tegangannya 5,8, startnya juga 5,8. Nah, setelah kedua output ini keluar tegangan yang seimbang di atas 5 volt, baru kita akan memasang kedua MOSFET ini ya. Ini MOSFET ini seperti video yang sebelumnya, dia berfungsi mensaklar ya untuk sisi primer trafo. Kita lanjut untuk memasang MOSFET-nya. Baik, untuk proses perakitan sudah selesai ya, penyolderan juga sudah selesai. Kita mau mencoba mengukur output tegangannya dulu ya. Kita nyalakan untuk baterainya. Di sini terbaca 239 volt ya. Terbaca 239 volt. Kita akan mencoba menyalakan untuk bor ini. Kita lihat tegangannya menjadi berapa. Tegangan drop ya, menjadi 110. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa untuk inverter jenis ini dia tidak ada pengatur tegangan output ya, dia tidak stabil karena tidak ada sensor tegangannya. Jadi tegangan output akan mengikuti dengan beban pemakaian peralatan yang digunakan. Dan untuk IC ini, inverter ini, dia tidak ada fitur untuk short circuit ya. Jadi apabila di jalur 220 ada yang konslet, maka dia akan rusak juga. Jadi sebenarnya ini hanya versi simpelnya untuk sebuah inverter yang membutuhkan sedikit komponen. Jadi untuk fiturnya memang tidak lengkap, tapi apabila digunakan untuk darurat pun tidak masalah, asal jangan sampai output terjadi short. Kalau output terjadi short, ini akan meletus untuk kedua FET ini. Jadi semakin banyak memparalel FET ini, dia kemampuannya akan besar. Jadi ini adalah saya menggunakan FET IRF 3205. Dia bisa kemampuannya dua MOSFET ini bisa sampai 200 watt ya. Apabila diperbanyak lagi, dia akan berkali-kali lipat. Dan tentunya juga harus didukung oleh kekuatan trafo. Ini 10 ampere, berarti 10 ampere kali 12. Jadi trafo ini dia hanya mampu mengeluarkan daya 120 watt saja. Meskipun MOSFET di paralel atau diperbanyak, sedangkan trafo tetap 10 ampere, dia tetap akan maksimal 120 watt. Begitu juga dengan baterainya, dia juga harus mensupport ya. Jadi kalau baterainya hanya 10 ampere ya dia nggak akan mampu. Jadi ini untuk percobaan pembuatan inverter sudah berhasil. Ini mau mencoba beban berat untuk gerinda, sayang baterainya cuman kecil, cuman 3 ampere 12 volt, jadi nggak akan kuat. Kapan-kapan akan saya coba kekuatan untuk inverter ini. Untuk sementara itu dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.